Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for the 6th grade, murid-murid kelas 6 from SDN Sepertimbun 03. Going back with me, Mrs. Mi. Okay, how are you today? Bagaimana kabar kalian? I hope you are doing fine. Bisa harap kalian semua dalam keadaan sehat, in a good condition, kondisinya juga bagus bersama Bapak Ibu, dan siap untuk belajar hari ini. Don't forget to put on your mask, jangan lupa pakai masker, and wash your hands regularly. Cuci tangan sesering mungkin. Okay, today we are going to the lesson 5. Kita akan mempelajari pembelajaran kelima in our second semester kedua mengenai kinds of famous places in Jakarta dan to be. To be sebenarnya kita udah pernah bahas, tapi in this discussion kita akan comparing penggunaan to be di present dan di past. Let's start. Talking about tree atau plants, Miss ingin kalian to know about parts of the tree first. Bagian-bagian dari pohon itu apa saja? Okay, look at this picture. The first ada roots atau akar. Lalu ada crown, mahkota pohon yang berisi rimbunan daun-daun dan buah serta bunga. Ada leaf yang artinya daun, karena ada banyak jadi leaves. Twig, ranting, flower, bunga, fruit, buah, branches, cabang, dan trunk yang artinya batang pohon. Beda ya, twig sama branch. Diingat-ingat, twig itu lebih kecil, lebih ramping dibandingkan branch. Oke, ulang. Ada roots, crown, leaves, twig, flower, fruit, branch or branches, dan trunk. Paham? Ingat? Next. Di sini juga kita akan membahas vocabulary about plant. Kosakata apa aja yang berkaitan dengan tanaman? Ada word plant atau planting yang artinya menanam. Lalu water atau watering yang artinya menyiram. Lalu ada seed yang artinya biji atau benih. Lalu ada seedling, si benih ketika sudah muncul tunasnya kita sebut seedling. Lalu ada bloom yang artinya mekar. Dan decay yang artinya layu. Ulang ya, plant atau planting, watering, seed, seedling, bloom, and decay. Diingat-ingat. Next. Kinds of plants in Jakarta. Tanaman-tanaman apa saja yang bisa kita temui di Jakarta? Maksudnya tanaman khas ya yang ada di Jakarta. Ada apa saja? Pernah lihat ini? Sekarang lagi famous nih bunga ini. Dijadikan bahan dasar untuk pembuatan misalnya teh yang warnanya biru atau pewarna makanan yang warnanya biru. Nah, ini namanya telang flowers atau bunga telang. Jadi si bunga ini biasanya dikeringkan, lalu bisa diekstrak menjadi teh atau bisa menjadi pewarna warna biru. Warnanya bagus untuk makanan. Lalu ada bony fruits. And then mirip dengan anggur ya, tapi ini lebih lonjong, namanya jamblang. Lalu ada juga kecapi. Nah, jadi 4 tanaman ini yang khas dan bisa kita temui di Jakarta. Ada telang flowers, bunga telang, buni fruits atau buah buni, lalu jamblang fruits atau buah jamblang, dan kecapi fruits. Next, kita ke pembahasan berikutnya. To be, simple present tense dan simple past tense. In simple present tense, to be terbagi 3. Am, is, dan are. Am hanya untuk I atau saya. Is hanya untuk he, she, dan it atau benda satu. Are untuk we, you, they atau benda dan orang banyak. Diingat-ingat ya, am hanya untuk I, is untuk he, she, it, dia laki-laki, dia perempuan, dia hewan atau benda, atau orang dan benda yang tunggal satu. Lalu are for we, kami, you, kamu atau kalian, they, mereka, dan plural subject, subjek yang banyak. Perbedaannya apa dengan simple past tense? Sementara simple past tense, to be-nya hanya 2. Was dan were. Si was ini menggantikan am dan is. Jadi was hanya untuk satu, untuk I, she, he, it. Atau misalnya nama orang satu, were untuk banyak. Jangan ketukar. Simple present tense ada 3, am, is, are. Simple past tense yang lampau adanya was sama were saja. Miss, bagaimana cara membedakan penggunaan si to be ini dalam konteks kalimat?
Let's see the examples. Nah, contohnya seperti ini. I was hungry a moment ago, but I am full now. Karena ada kata a moment ago, beberapa saat yang lalu, maka itu sudah lampau. Kalau sudah lampau, kemungkinannya was atau were. Karena subjeknya I, saya, maka of course pakainya was, bukan were. Lalu di klausa berikutnya ada kata now, yang artinya sekarang. Untuk sekarang, kemungkinannya 3 tadi kan, is, am, atau are. Karena subjeknya I, maka dia menggunakan am. Pokoknya gini, kamu lihat keterangan waktunya. Kalau keterangan waktunya lampau, kemungkinannya was sama were. Kalau keterangannya present atau sekarang, kemungkinannya am, is, atau are. Contoh lain. Pandu and Faiz are photographers now. Pandu dan Faiz adalah fotografer sekarang. Karena sekarang nih, maka kemungkinannya is, am, atau are. Pandu dan Faiz, 2 orang atau lebih, menggunakan are. But they were students 5 years ago. Dulunya 5 tahun lalu masih murid nih. Karena lampau, menggunakan were, bukan was ya. Lalu next, example. Zahra was tired last night. Semalam, Zahra capek atau lelah. Zahra 1 orang, dan lampau, maka menggunakan was. But she is good now after sleeping. Tapi sekarang dia sudah baikan karena sudah tidur. Pokoknya diingat-ingat aja deh. Pokoknya kalau kalimat atau klausanya itu ada kata now atau tidak ada, berarti itu sekarang nih. Kalau sekarang kemungkinannya am, are, sama is. Kalau lampau, kemungkinannya was sama were. Kamu perhatikan keterangan waktunya dengan baik. Paham ya? I hope. Okay, that's all about our lesson today. Pembelajaran hari ini. Have a good study everyone. Selamat belajar semuanya. Tugasnya Miss infokan melalui grup dan Miss posting di GCR. Jadi, login ke GCR setelah kalian memahami video ini. Stay healthy dan selamat belajar, juga selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.